Pada tahun 1994, pemerintah sudah mengesahkan undang-undang serta hukum untuk menganggap Alkacu ini ilegal. Hai Sobat Mutlab, balik lagi sama gua Deril. For information kali ini adalah penasaran. Mari kita simak. Sebelum mulai videonya, boleh dong gue minta like dan subscribe channel ini biar kalian update terus berita informasi dari sisi lain berbagai hal di dunia. Sebuah negara pasti memiliki budaya berbeda dan unik. Tak jarang, budaya tersebut berbahaya bagi manusia yang menjalankannya. Namun budaya berbahaya atau aneh tetap dijalankan demi melestarikan dan mewariskan budaya tersebut agar tidak hilang seiring dengan berkembangnya dunia. Salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tengah yaitu Kyrgyzstan memiliki satu budaya ekstrim yaitu Alkacu. Alkacu atau bride kidnapping adalah satu hal di Kyrgyzstan yang lumrah dilakukan terutama oleh beberapa pria beserta keluarganya untuk menculik seorang gadis yang nantinya akan dinikahi secara paksa. Sejarah dari asal mula budaya ini di Kyrgyzstan diduga dimulai sekitar tahun 1800-an. Pada tahun 1994, pemerintah sudah mengesahkan undang-undang serta hukum untuk menganggap Alkacu ini ilegal. Namun sampai detik ini Alkacu tidak berkurang, bahkan bertambah dan tidak ada pelaku yang ditangkap. Berbagai organisasi pejuang HAM tetap selalu berdemo untuk memaksa pemerintah serta penegak hukum untuk menghilangkan budaya Alkacu ini yang merugikan kaum wanita. Penculikan ini bisa dilakukan secara acak untuk pemilihan target sasarannya, bahkan bisa juga kepada orang yang sudah dikenal. Penculikan yang dilakukan kepada target sasaran secara acak biasanya si pria sudah menargetkan sasarannya padahal dia tidak mengenal wanita tersebut. Pria tersebut biasanya hanya mengamati aktivitas, kecantikan, keluarga, serta kehidupan yang lain untuk nantinya digunakan sebagai gambaran rencana penculikan tersebut. Wanita tersebut juga tidak akan tahu bahwa dia menjadi target penculikan untuk dinikahi. Bahkan tidak mengenal pria yang akan menculik dan menikahinya, apalagi keluarganya. Hal yang lebih brutal lagi dari budaya ini adalah ada beberapa kasus yang ternyata si pria atau pelaku penculikan sudah mengenal keluarga atau teman-teman wanita tanpa sepengetahuan wanita atau korban. Pengenalan ini nekat dilakukan pelaku untuk memuluskan rencananya menculik wanita idamannya. Keluarga dan teman-teman korban setuju dengan hal ini dikarenakan keterpaksaan. Salah satunya soal ekonomi keluarga yang merupakan kategori menengah ke bawah, sementara wanita yang menjadi target sudah berusia matang untuk menikah. Dengan ekonomi yang rendah, ada keraguan dari keluarga bahwa putri dari keluarga tersebut tidak ada yang bersedia menikahi. Namun ada juga kasus penculikan ini terjadi pada wanita yang sudah mengenal pria atau pelaku penculikan. Namun dikarenakan wanita yang disukai oleh si pria tidak bersedia untuk dinikahi, maka penculikan dan pemaksaan menikah ini akhirnya terjadi. Setelah penculikan terjadi, korban penculikan tersebut selanjutnya dibawa ke rumah pelaku. Korban lalu dibawa berkumpul dengan wanita dari keluarga pelaku untuk membujuk korban agar tenang dan bersedia untuk menikah dengan pelaku secara baik-baik. Di rumah si pelaku pun sudah disiapkan layaknya rumah yang akan mengadakan pesta pernikahan lengkap dengan makanan dan tamu undangan yang sudah datang. Namun ada juga cara yang tidak baik dilakukan untuk memaksa korban agar mau menikah dengan pelaku, biasanya dengan melakukan persetubuhan atau bahkan penyiksaan kepada korban sampai bersedia menikah. Jika korban sudah setuju menikah dengan pelaku, korban diminta untuk menginformasikan kepada keluarga dengan menulis surat bahwa dirinya akan dinikahi oleh pelaku dan sudah setuju untuk menikah. Budaya ini akhirnya menimbulkan pemikiran berbeda dari wanita Kyrgyzstan. Di saat sisi kaum wanita yang menjadi korban atau yang masih belum menjadi korban akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Kyrgyzstan.
Wanita yang sudah dinikahkan memilih kabur bahkan membawa anaknya untuk tidak mengalami hal yang sama jika masih bertahan di Kirgistan. Namun di sisi lain, ada kaum wanita yang menikah hasil dari budaya Alkacu dan sudah hidup bahagia dengan suaminya, mendorong anaknya untuk mengalami hal yang sama. Pemikiran ini ada karena ibunya bangga memiliki anak yang dianggap layak dijadikan istri orang lain, entah karena dia cantik, pintar, dan jika ada pria yang melakukan hal tersebut, maka masa depannya terjamin. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian juga supaya update terus informasi lainnya di channel ini. Follow juga akun Instagram kita di @muda.trendy dan @telenews.id buat kalian yang suka dengan berita dalam dan luar negeri ya. And see you next video.